Ntar bantu share screen gue ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam, teman-teman hadirin yang saya cintai dan saya hormati, dan para pembicara yang sudah hadir pada acara daring kita malam ini. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya, Adil Imam Mutakin, sebagai moderator yang akan memandu acara diskusi hari ini dengan tema Demokrasi Indonesia di Persimpangan Jalan antara Meritokrasi, Teknokrasi, dan Jaken Kabinet, sekaligus melakukan evaluasi 200 hari kerja Menteri Kabinet Merah Putih. Di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang, pertanyaan tentang model kepemimpinan yang ideal, apakah seharusnya berbasis meritokrasi, based on merit, teknokrasi atau keahlian teknis, atau jakin kabinet, yaitu pengalaman praktis, menjadi relevan untuk dibahas pada malam ini. Selain itu juga kita akan meninjau sejauh mana kabinet saat ini menjawab tantangan tersebut dalam hari kerjanya. Mungkin tanpa kita menunggu waktu lebih lama lagi, kita persilakan pembicara pertama, yaitu Bang Iman Amirullah. Beliau merupakan saat ini, setahun lalu adalah Regional Coordinator Student for Liberty Indonesia, dan saat ini menjabat menjadi Managing Editor di Suara Kebebasan, dan beliau juga saat ini bekerja di Beranda Migran di Yogyakarta. Mungkin waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, thank you Fadel. Boleh bantu share screen nggak Del? Oh, Di boleh. link tadi. Boleh. Kelihatan nggak ya? Boleh di mode play nggak? Gini. Di Prisons. Oke, sip. Ah, Thank you Fadel dan juga Kak Velia udah datang hari ini. Teman-teman, aku akan berbagi gitu, kita akan diskusi soal demokrasi yang rasional gitu, karena akhir-akhir ini kan kita ngelihat kayak demokrasi itu sedang menelak. Mohon maaf. Oke, saya ulangi. Kita melihat demokrasi itu kayak seolah-olah sedang menelan dirinya sendiri gitu di berbagai negara gitu, di US, di India, termasuk di Indonesia gitu. Nah, obrolan soal teknokrasi dan meritokrasi itu sering dimunculkan gitu sebagai alternatif terhadap demokrasi gitu. Banyak yang bilang begitu, tapi saya punya pendapat keduanya ini tidak bisa berdiri sendiri gitu, dan ia justru idealnya jadi komponen yang melengkapi demokrasi gitu. Mungkin next slide-nya Del. Langsung next aja. Oke, mohon maaf kan sedang agak batuk ya, jadi kalau nanti terjeda-jeda. Kalau kita ngomongin demokrasi liberal ya, 25 tahun terakhir kita tuh ngelihat seolah-olah liberalisme itu menang gitu. Kayak kita tuh berjaya gitu. Kayak kita menguasai peradaban umat manusia. Kayak semua kekuasaan otoritarianisme tumbang gitu dalam 25 tahun terakhir. Tembok Berlin yang membelah Jerman Timur dan Jerman Barat runtuh. Uni Soviet, mbahnya komunisme gitu, bubar. Terus pemimpin-pemimpin diktator di Eropa, di Asia, Amerika Latin, bahkan Afrika gitu aja pada terguling gitu. Soeharto, kemudian di Filipina diktator-diktator Afrika itu juga terguling gitu. Bahkan Cina pun melakukan reformasi ekonomi ya di bawah Deng Xiaoping gitu. Walaupun masih komunis gitu, ya walaupun kita bisa debat lah soal kekomunisan Cina gitu. Tapi kita juga melihat gitu gerakan pro demokrasi di Cina gitu juga bangkit gitu, di Taiwan, di Hong Kong gitu, walaupun direpresi secara kejam ya akhirnya sama rezim Partai Komunis Tiongkok gitu, tapi itu sebenarnya bisa jadi cerminan gitu betapa gerakan demokrasi liberal itu kayak sedang di puncak kejayaannya gitu. Dan setelah tumbangnya Uni Soviet, demokrasi liberal itu dilihat sebagai satu-satunya model pemerintahan yang baik gitu, yang bisa berjalan. Model pemerintahan yang tidak utopia gitu, kayak udah there is no alternative gitu. Karena alternatifnya udah tumbang gitu, komunisme udah tumbang di mana-mana gitu, gagal. Berarti kan demokrasi doang yang jadi solusi. Next.
Nah, tapi hari ini eh dunia tuh kelihatan berbeda gitu. Kayak kalau 20 selama 25 apa 30 tahun, 25 tahun terakhir kita ngelihat liberalisme berjaya gitu, kayak apa ya, otoritarianisme tumbang. Hari ini kita ngelihat justru itu kembali lagi gitu. Kayak kandidat-kandidat populis, kandidat-kandidat otoritarian tuh menang gitu di banyak negara kan secara telak gitu, nggak peduli lah itu kita mau ngomongin populis kiri, populis kanan gitu, whatever. Dari Filipina, US, Amerika, US, Indonesia, Brazil gitu. Dan banyak lagi sebenarnya, bukan cuma di negara-negara ini aja gitu. Next. The- Nah, ada satu buku yang mencoba menjelaskan kenapa eh, apa ya, rakyat memilih pemimpin yang merugikan mereka gitu. Sebenarnya ini kalau teman-teman aktif di selancar di Twitter ya misalnya, itu banyak banget meme gitu, kayak orang-orang Amerika yang kayak nyesel gitu, nyoblos Trump gitu waktu dia nerapin kebijakan tarif gitu, utamanya yang punya UMKM gitu, karena apa, usaha mereka jadi tersendat gitu, dan kayak kayak ada hashtag kayak we are not vote for this gitu, kayak kita tidak memilih Trump untuk ini gitu, tapi ternyata dia melakukan kebijakan yang merugikan pendukungnya gitu justru. Nah, ini dijelasin sebenarnya di bukunya David Moscrop 2019, To Dumb for Democracy, ini soal kenapa rakyat yang dianggap otonom gitu, pinter, independen gitu, kayak bisa mengambil keputusan sendiri, itu justru ngambil keputusan yang merugikan mereka gitu, yang pada akhirnya merenggut kebebasan mereka. Apakah mereka tidak sadar gitu, misalnya memilih kandidat yang akan menghilangkan kebebasan mereka? Sebenarnya sadar gitu, mereka sadar aja gitu, banyak yang sadar. Namun eh, keputusan sadar ini itu sebenarnya diambil berdasarkan emosi, bias kognitif, dan manipulasi gitu. Jadi nggak bisa kesadaran itu dianggap yang rasional gitu, karena keputusannya nggak organik gitu. Kayak misal di Indonesia kemarin kan, retorikanya Prabowo misalnya itu kan banyak banget tuh yang makan siang bergizi gratis, kemudian yang melawan makan bergizi gratis tuh dianggap sebagai apa, anti terhadap memberi makan anak Indonesia gitu. Itu kan sebenarnya kan jadi logika kita vs mereka gitu, yang akhirnya eh, menghilangkan rasionalitas gitu dalam proses pemilihan. Terus dia juga menjelaskan gitu bahwa manusia gitu secara umumnya punya dua model pengambilan keputusan gitu. Yang pertama autopilot yang cepat dan intuitif. Jadi kayak dia melihat gitu, kayak skimming doang, terus dia mengambil keputusan gitu. Dan yang satunya itu namanya long form gitu. Itu kayak analisis. Jadi habis lihat, dipahami, dianalisa, baru mengambil keputusan gitu. Nah, sedangkan dalam politik gitu, karena rakyat kita belum terdidik secara politik, akhirnya ngambil keputusan politiknya dengan autopilot gitu, kayak intuitif, kayak ngelihat, wah orang ini religius, gue nyoblos ini, atau orang ini bakal ngasih makan anak gue gitu, nanti gitu, gue coblos ini gitu, tanpa menganalisis kira-kira ngasih anak makan gue ini nanti tuh gimana caranya ini Prabowo gitu misalnya, begitu. Next. Nah, eh walaupun judulnya provokatif ya, kayak kayak eh eh, To Dumb for Democracy gitu. Sebenarnya buku ini tuh ngejelasin kayak eh it's not just about simply people being dumb gitu. Kayak bukan sekedar rakyat itu bodoh gitu. Kayak tapi ada berbagai faktor lain gitu. Kayak demokrasi liberal itu kan semangatnya kan kesejahteraan, kebebasan gitu. Yang emang terjadi gitu lah. Kita bisa debat kan soal angka kesejahteraan manusia meningkat, terus angka harapan hidup meningkat, kematian ibu menurun, jumlah perang berkurang, lalalala, komponen-komponen lain gitu. Tapi manusia itu kan nggak pernah puas kan pada dasarnya, dan itu normal gitu. Jadi meski kesejahteraan, angka harapan hidup meningkat gitu, masih ada celah gitu di demokrasi liberal, misalnya ketimpangan sosial gitu. Walaupun sebenarnya ketimpangan sosialnya udah mengecil gitu kalau kita bandingin kayak 100 tahun yang lalu gitu, sebelum ada demokrasi liberal, sebelum ada pasar bebas,
ketimpangan sosial lebih besar gitu. Tapi hari ini masih besar. Jadi itu jadi celah gitu yang dimainkan gitu. Next next slide deh. Nah, akhirnya karena ada celah ini, celah ketimpangan sosial ini menjadi celah bagi populisme gitu yang dimenangkan sama politisi, sama partai politik gitu. Mereka bisa menangkap kegelisahan rakyat gitu. Kayak rakyat sekarang apa pada miskin misalnya, ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. eh, Kelompok-kelompok populis, politisi-politisi populis itu bisa nangkep kegelisahannya the 99% gitu. Sehingga politisi populis itu sering banget memposisikan mereka tuh sebagai antitesa status quo gitu. Kayak kalau teman-teman cermatin misal kampanyenya Donald Trump gitu. Itu kan kayak memposisikan dia seolah-olah anti oligark Amerika Serikat gitu. Dia anti deep state gitu, anti anti apa? Anti konspirasi-konspirasi segala macam lah gitu. Anti kekuasaan-kekuasaan gelap yang ada di Amerika Serikat gitu. Padahal dia juga pebisnis gitu. Dia juga orang kaya gitu. Kalau pakai logikanya, jadi dia nggak bisa sebenarnya jadi antitesa dari status quo gitu. Tapi karena dia bisa menangkap kegelisahan dari the 99% gitu, dia akhirnya memposisikan diri gitu. Strategi kampanyenya belum dia memposisikan diri sebagai antitesa daripada status quo. Sebaliknya, liberalisme gitu, orang-orang liberal itu nggak berhasil dan malah menciptakan kondisi lebih buruk gitu dengan antagonisme antagonisme baru gitu, yaitu kalau di Indonesia misalnya yang sering tuh terdidik vs tidak terdidik gitu, kayak educate yourself gitu, mungkin sering lihat kan kayak apa netizen X Twitter lebih pintar daripada netizen Facebook misalnya, itu sebenarnya justru pembelahan-pembelahan yang bukan hanya mencerminkan liberalisme itu gagal menangkap kegelisahan rakyat gitu, tapi justru menciptakan pembelahan baru gitu yang akhirnya justru memisahkan mereka gitu, memisahkan kita gitu dari dari masyarakat yang ada gitu. Next. Nah, untuk menjelaskan fenomena ini, aku melengkapinya dengan satu buku yang bagus banget, walaupun konteksnya US sentris banget, membahas soal liberalisme di Amerika, which is liberalisme yang berbeda gitu sebenarnya dengan libertarianisme yang hendak aku maksud gitu, tapi karena keduanya beririsan gitu jadi aku rasa relevan gitu. Judulnya Political Tribes, Group Instinct and the Fate of Nation, itu terbit 2016. Autornya Ami Chua. Dia tuh autornya Tiger Mom, Tiger Parent atau Tiger Mom juga, buku bestseller soal parenting. Dia ngejelasin gitu kayak intinya kenapa demokrasi liberal tuh kalah saat ini, bertumbangan tuh karena demokrasi liberal tuh gagal memahami dan merespon naluri gitu, naluri alamiahnya insting kesukuan manusia gitu. Kayak manusia secara alamiah itu pengen berkelompok gitu. Kayak gue orang Jawa, gue orang Sumatera, gue orang Sunda, gue orang kulit putih, gue orang kulit hitam gitu. Kayak itu naluri alamiahnya manusia. Sedangkan liberalisme itu kan hendak menciptakan global citizenship gitu. Kayak kita ini masyarakat global gitu. Kita masyarakat dunia tanpa border, tanpa kayak apa ya, menghilangkan border gitu, menghilangkan sekat-sekat identitas gitu. Itu menjadi hal yang lebih abstrak gitu dibandingkan identitas kesukuan gitu. Kayak kita lebih mudah membayangkan kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Sunda daripada kita sebagai global citizen gitu, sebagai warga global, masyarakat global gitu. Dan kemudian demokrasi liberal kan udah berkuasa tuh berpuluh-puluh tahun tuh. Nah, elit-elitnya itu dianggap oleh Emi Chua dan aku sepakat gitu kayak terputus gitu dari rakyat gitu, terutama kelas pekerja dan masyarakat pedesaan gitu. Kayak alergi gitu. Kelas pekerja gitu, kalau ngomongin kelas pekerja gitu kita langsung narasinya kalau di Indonesia misalnya dianggap itu kiri gitu, narasi kiri. Kalau di US kalau ngomongin kelas pekerja atau masyarakat pinggiran, masyarakat desa gitu kayak redneck gitu istilah itu langsung dianggapnya konservatif gitu, fasis dan kawan-kawannya gitu, kayak secara otomatis pendukung Trump gitu. Akhirnya liberalisme itu gagal menjangkau ini gitu, yang besar padahal kelas pekerja, orang-orang pedesaan itu basis besar gitu. Selain masyarakat perkotaan yang
dikuasai Demokrat gitu. Nah, orang-orang liberal ini sering dianggap menggurui gitu dan nggak menyentuh realitas hidup masyarakat bawah gitu. Karena kita ngomongin soal apa global citizenship gitu, kayak global citizenship itu apa gitu, atau kita ngomongin open border gitu, kita ngomongin free immigration itu apa gitu dampaknya gitu, kayak kira-kira kelas pekerja itu bakal apa gitu, sisi positifnya kalau kebijakan itu diterapkan gitu, atau kita ngomongin apa pernikahan LGBT atau legalisasi kanabis gitu yang didorong sama liberalisme gitu, itu gagal disampaikan gitu ke masyarakat secara lebih luas gitu, kayak misal kita ngomongin pernikahan apa eh, legalisasi pernikahan sejenis gitu, it's good gitu, itu hal yang bagus gitu dan harus didorong liberalisme, tapi kita gagal menjelaskan gitu kira-kira kalau pernikahan sama jenis dilegalkan kelas pekerja akan apa gitu untungnya gitu. Gagal gitu menjelaskan sebab asal musabab ekonomi yang akan menguntungkan kelas pekerja yang menjadi basisnya gitu, dan individualisme gitu. Mungkin aku tidak setuju ya dengan bagian ini ya. Ami Chua itu sangat kritis gitu terhadap individualisme liberalisme dalam liberalisme karena dianggap mengabaikan manusia itu secara alamiah itu kayak kolektif gitu, kayak manusia secara alamiah berbasis ras, agama, etnis dan lain-lain gitu. Next. Nah, mungkin ini salah satu menurutku yang bisa menjelaskan ya kenapa akhirnya liberalisme itu makin tidak populer di luar negeri barat, di Asia, di Afrika, di Timur Tengah gitu. Karena liberalisme gitu, teoretikus-teoretikus pendukung liberalisme kayak kita itu gagal memisahkan liberalisme dengan barat gitu. Kayak jadi kalau seolah-olah semua kebijakan barat itu sama dengan liberalisme gitu. Itu mungkin yang sering kan teman-teman dengar gitu, kayak misal dulu zaman George Bush agresi Irak gitu. Itu kan karena teoretikus apa pendukung-pendukung liberal gagal gitu memisahkan itu dengan liberalisme gitu. Akhirnya orang-orang Timur Tengah, orang-orang Asia nganggap liberalisme itu ya kayak gitu, gila perang gitu. Hawkisme-nya US itu dianggap sebagai bagian dari liberalisme gitu. Dan membelah gitu, membelah dengan retorika kita vs mereka gitu. Jadi kita vs mereka tuh nggak cuma dilakuin orang populis gitu, tapi liberalisme juga sering banget ngelakuin logika kita vs mereka gitu, kayak antara yang terdidik vs tidak terdidik gitu, antara yang tercerahkan dan tidak tercerahkan, antara yang kampung dan kota gitu. Itu akhirnya makin memisahkan jarak gitu antara yang tradisional ini yang harusnya bisa kita jangkau, akhirnya dia justru direbut sama kelompok populis gitu. Next. Nah, mungkin ini tiga alasan utama gitu dari dua buku tadi yang aku simpulin soal kenapa liberal. Aku mungkin bukan failed ya, tapi lebih tepatnya mungkin tumbang sementara gitu. Optimis saja gitu. Siapa tahu nanti balik ya. Gitu. Yang pertama gagal menyadari kebutuhan manusia akan identitas dan kelompok gitu. Jadi sering banget kebijakan liberal itu kan mencoba mengakomodasi kesetaraan gitu, menghadirkan equality atau apa kesetaraan gitu. Namun pada akhirnya kemudian mengabaikan sama kelompok mayoritas gitu. Kayak kita mengakomodir kelompok minoritas tapi yang mayoritas tidak kita jelaskan gitu. Jadi top down gitu. Itu akhirnya justru menghasilkan alienasi gitu istilahnya, kayak memisahkan gitu. Itu kayak dividing society gitu. Jadi kita vs mereka gitu, antara elit versus rakyat biasa gitu, kayak the 99% versus the 1% gitu. Dan salah satu yang cukup fatal adalah asosiasi liberalisme dengan hawkismenya bangsa barat. Hawkisme itu kayak apa ya? Agresi-agresi militer gitu, kayak semangat-semangat demokratisasinya Amerika Serikat gitu yang lewat agresi militer gitu itu dipandang sebagai liberalisme gitu, dan itu cukup fatal menurutku. Kayak akhirnya itu bikin liberalisme di Asia, di Afrika, di Timur Tengah itu dipandang tidak lebih sebagai perpanjangan tangan proyek barat aja gitu untuk destabilisasi apa ya, untuk merenggut kedaulatan bangsa kita gitu, untuk merenggut kedaulatan bangsa besar kita gitu yang terjadi. Next. Nah, oke. Amichua kan tadi udah jelasin ya soal
mengapa liberalisme kalah gitu. Karena dia dividing. Kalau dulu kan ini ada yang aku udah cukup gambar ya, cukup gambarin itu. Kalau dulu kan dividingnya left right ya, kayak working class versus bourgeois class gitu. Kalau dulu. Tapi sekarang gitu kayak antara liberalisme versus tradisionalisme gitu. Kayak antara yang taat beragama versus nggak taat beragama gitu, atau yang berpendidikan versus tidak berpendidikan gitu, atau orang kota versus orang desa gitu, antara eh, orang pintar sama orang blow on gitu gitu. Jadi ini pembelahan yang tidak perlu gitu gitu. Kita berhasil menyelesaikan pembelahan kiri kanan gitu dengan tumbangnya komunisme, tapi kita justru menciptakan pembelahan baru gitu lewat logika-logika ini gitu yang akhirnya dimanfaatkan juga. Dan logika ini liberalisme, mungkin banyak liberal-liberal berpikir pembelahan seperti ini akan menguntungkan liberal, ternyata kan enggak, justru populisme yang lebih mudah masuk ke sini gitu, karena populisme itu memainkan identitas gitu, memainkan kesamaan kelompok gitu. Nah, namun tribalisme gitu atau mayoritarisme gitu, itu nggak akan jadi alternatif yang lebih baik juga gitu. Kayak mengakomodir kelompok bukan berarti membiarkan kelompok mayoritas gitu yang mengatur gitu. Karena itu bakal kacau juga begitu, bakal lebih kacau gitu. Next. Oke. Nah, pada akhirnya seperti yang udah aku bilang tadi ya di awal, bahwa saya punya pandangan teknokrasi atau meritokrasi itu bukan sistem yang berdiri sendiri gitu, dan dia idealnya justru menjadi sistem yang melengkapi pemerintahan, sorry, melengkapi demokrasi gitu, dan sehingga bisa gitu, bisa kuat gitu melawan populisme gitu atau melawan tribalisme kalau dalam versi lebih ekstrimnya gitu. Karena teknokrasi itu kan dibangun dari manajemen resiko, dari pemerintahan yang diatur gitu, kayak apa ya, tata kelolanya udah terbangun gitu. Jadi kita bisa ada mitigasi resiko, kita ada perencanaan dan segala macam gitu. Mungkin langsung next. Dari situ gitu kita bisa dibarengi dengan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat gitu. Next. Nah, jadi teknokrasi atau meritokrasi itu bisa dilihat gitu sebagai metode untuk mengkoreksi kelemahan keputusan politik yang irasional atau tidak efisien gitu. Jadi teknokrasi itu kan mekanisme non intervensi yang berbasis data gitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi misal hari ini misalnya kan demokrasi kita bisa milih bebas nih, kita bisa milih siapa aja anggota DPR gitu yang disodorkan partai gitu. Masalahnya kandidat yang disodorkan partai itu belum tentu pinter, belum tentu bisa bekerja gitu. Teknokrasi mungkin bisa mengatasi ini gitu dengan perbaikan mekanisme di partai politik gitu, biar partai politik bagaimana caranya kita bisa siapkan sistem agar calon-calon yang diajukan partai politik itu tuh teknokrat gitu, orang-orang yang emang pinter gitu, yang tahu di bidangnya gitu, yang mengerti cara kerja negara, yang mengerti cara kerja ekonomi gitu. Dan meritokrasi itu kan meritokrasi itu sebenarnya kan prinsip liberalisme juga sebenarnya, kayak udah including di dalamnya ya, kayak pasar bebas itu kan based on merit gitu, based on competition, kayak siapa yang bekerja lebih baik, siapa yang eh, menghasilkan produk lebih baik bakal menguasai pasar gitu. Namun bagaimana hal ini, mekanisme yang sama ini bisa diaplikasikan pada sistem politik gitu. Bagaimana meritokrasi diaplikasikan dalam sistem politik gitu. Kayak pada birokrasi, pada maupun dalam pemilihan gitu. Karena balik lagi gitu, masyarakat yang belum terdidik, kemudian partai politiknya juga gagal menciptakan meritokrasi, akhirnya kandidat yang diaju-ajuin sampah-sampah juga gitu, dan akhirnya rakyat-rakyat kita dipaksa untuk memilih sampah di antara sampah gitu. Akhirnya ya ini yang terjadi gitu seperti saat ini gitu. Namun tentu banyak yang bilang, banyak yang kritik teknokrasi itu akan mengancam partisipasi publik gitu, karena teknokrasi itu kan kekuasaan apa ya, kekuasaan oleh orang-orang yang ahli gitu lah, simple definition ya kan. Terus orang yang nggak ahli gimana gitu kan. Nah, itu pentingnya partisipasi publik gitu. Jadi teknokrasi itu bukan berarti misal
ekonom jadi menteri ekonomi bukan berarti udah dia kerja sendiri gitu. Tapi kan tetap ada prinsip-prinsip meaningful public participation gitu dalam proses-proses pembuatan kebijakan ekonomi. Makanya perlu desentralisasi, perlu audit publik, perlu keterbukaan informasi dan kawan-kawannya. Next. Nah, ini mungkin closing ya. Oke, menuju closing sih. Jadi liberalisme itu kayak bikin es krim gitu. Kenapa? Next. Pertama, multikulturalisme itu harus dibangun dari bawah gitu, sebagai fondasi, sebagai kon es krimnya itu dibangun dari bawah gitu. Jadi kesalahan banyak rezim liberal saat ini adalah multikulturalisme itu dibangun dari atas gitu, sehingga menjadikan apa ya? Negara itu menciptakan kondisi masyarakat mayoritas vs minoritas gitu lewat misal affirmative policy gitu. Affirmative policy itu kan niatnya baik ya. Misal mengakomodir niat kelompok-kelompok minoritas misalnya yang tidak bisa beruntung secara ekonomi misalnya. Tapi kan niat baik saja tidak cukup gitu dalam pembuatan kebijakan gitu. Kebijakan publik itu tidak butuh tidak hanya butuh niat baik gitu. Sehingga kebijakan afirmatif ini akhirnya dianggap mengabaikan mayoritas gitu, kayak gagal menjelaskan kepada mayoritas kenapa sih si misal kelompok kulit hitam atau kenapa orang apa LGBT, kenapa perempuan misalnya itu punya kuota khusus misalnya lewat mekanisme kuota gitu. Itu nggak dijelaskan dan itu gagal. Akhirnya menjadi kegagalan pemerintah gitu dalam membangun fondasi masyarakat multikultural gitu. Akhirnya kalau fondasinya aja udah rapuh, ya ke atasnya bakal makin rapuh gitu. Dan yang kedua, kita kudu membangun struktur dan sistem gitu dengan membatasi kekuasaan negara gitu. Jadi eh multikulturalisme itu diciptakan lewat bawah gitu, lewat budaya masyarakat, lewat pendidikan gitu. Jadi bukan lewat kebijakan-kebijakan negara yang kuota-kuota gitu misalnya. Itu justru bakal apa ya? Kayak berdampak negatif gitu. Sama bagaimana memastikan rule of law gitu. Kalau di Indonesia kan yang nggak ada rule of law gitu. Dan yang terakhir kan jadi masyarakat liberal itu ya masyarakat yang multikultural secara alami dan ada rule of law gitu simpelnya kayak eh, masyarakat yang adil gitu di mana hukum tuh memberlakukan setiap orang sebagai individu gitu bukan sebagai kelompok gitu. Next. Nah, mungkin ini conclusion-nya ya bahwa bagaimana menerapkan ketiganya yaitu demokrasi itu dibangun sebagai fondasi gitu. Kayak demokrasi itu kan fondasi legitimasi dan partisipasi paling dasar gitu. Biar semua masyarakat terlibat gitu dalam pembuatan kebijakan, dalam penentuan keputusan segala macam gitu. Nah, teknokrasi itu sebagai alat perumusan kebijakannya gitu. Jadi orang-orang yang sudah dipilih gitu, orang-orang yang sudah dipilih lewat demokrasi itu kudu teknokrat yang sudah dipilih oleh rakyat gitu kan akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada data gitu, didasarkan pada analisis-analisis kemampuan mereka gitu dan meritokrasi itu memastikan teknokrat-teknokrat yang berkuasa ini apa ya tidak sewenang-wenang gitu karena kalau mereka buruk kemampuannya mereka tidak menjalankan tugas mereka bisa tergantikan gitu di pemilu selanjutnya gitu kan esensi demokrasi aslinya seperti itu kan esensi demokrasi yang sehat gitu kalau ada kandidat tidak perform anggota legislatif tidak perform dia nggak akan terpilih gitu tapi kan itu tidak terjadi gitu jadi nggak ada meritokrasi gitu. Kenapa gitu? Karena transparansinya buruk dan nggak ada edukasi publik gitu. Oke, mungkin itu terakhir ya, Del. Oke, thank you. Aku kembalikan ke Fadel. Baik, sangat kompresif sekali penjelasan dari Bung Iman. Tadi juga Bung Iman menjelaskan kenapa sih liberalisme itu gagal. Karena salah satunya gagal untuk menyampaikan eh, terlalu elitis yang pertama. Yang kedua, gagal menyampaikan kepada masyarakat. Aku ada pengalaman yang relate. Waktu aku pesantren tuh sentimen liberalisme itu sangat sangat jelek. Yang mana kayak pesantren itu mayoritas kayak di pesantren aku tuh kelas menengah bawah. Tapi ketika aku masuk fakultas hukum, sentimen liberalisme itu masih ada jeleknya, tapi cenderung berkurang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pendapat aku terkait itu adalah
eh menurut aku untuk menyebarkan ide liberalisme itu perlu adanya kesetaraan dalam hal kognitif. Soalnya sometimes kita ketika ingin mengajak debat atau berdiskusi, orang itu udah tersinggung duluan atau either dia tuh udah nggak suka duluan gitu loh dengan ide kita. Jadi menurut aku tuh perlu adanya kesetaraan dalam kognitif dan juga bisa kayak nggak baper ketika adanya perbedaan pendapat. Itu sih kalau dari aku ya. Mungkin nanti pembicara kedua yaitu dari Mbak dari Kak Velia Primaresti. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Public Policy dan Manajemen S1-nya. Yang kedua beliau ada saat ini sebagai riset di Indonesia di Indonesian Institute for Public Policy. Mungkin waktu dan tempatnya kita persilakan untuk Mbak Velia. Oke, thank you Fadel dan Iman tadi ya untuk mengawali diskusi. Bagus banget tadi apa yang disampaikan oleh Iman dan aku pribadi sih sangat relate gitu ya, terutama soal bagaimana orang-orang liberal itu tuh somehow gagal gitu mendeliver apa values atau nilai-nilai kita ke masyarakat secara umum. Mungkin kalau aku bisa bahasakan ulang apa yang tadi dibilang Iman itu kurang lebih apa ya? Orang liberal itu bisa dibilang eksklusif lah ya gitu kan, eksklusif di kelompok-kelompok kita doang gitu, sehingga apa yang kita mau perjuangkan gitu istilahnya itu nggak nyampe gitu di orang. Nah sebenarnya juga ini adalah uh, otokritiku sih secara umum gitu ya terhadap gerakan-gerakan di Indonesia gitu, karena seringkali kelompok-kelompok gerakan tertentu itu memaksakan tanda kutip nilai-nilainya atau apa yang dia percaya untuk bisa dipercayai oleh orang lain juga gitu. Nah, contohnya kayak apa sih gitu kan? Contohnya contoh nyatanya itu ketika misalnya kemarin rame-rame soal ini teman-teman RUU TNI gitu di bulan apa tuh Maret gitu ya kalau nggak salah atau Februari gitu kan. Narasi yang berkembang di internet itu mostly adalah soal oke RUU TNI itu akan mendegradasi demokrasi kita gitu kan, RUU TNI akan memperburuk apalah gitu kan, ini itu segala macem gitu tanpa kemudian kita tuh bener-bener apa ya mengetahui gitu apakah orang tuh sebenarnya nangkep nggak sih pesan kita gitu kan. Nah sementara di bulan-bulan itu kalau teman-teman tahu Kaula 17 mereka baru aja juga rilis hasil survei gitu, basically mereka mengatakan bahwa sebagian besar anak-anak muda di Indonesia usia 17 sampai dengan 35 tahun itu mereka lebih mempedulikan isu-isu atau urusan-urusan yang berkaitan dengan perut gitu. Apa sih contohnya kayak lapangan pekerjaan gitu kan. Mereka pengen resign dari kerjaan karena burnout gitu misalnya. Terus juga urusan-urusan soal, aduh, kalau yang udah generasi milenial gitu misalnya, aduh, cicilan KPR udah terlalu tinggi, yang kayak gitu. Nah, sementara isu-isu politik, demokrasi, hak asasi manusia itu kalau aku nggak salah ada di sekitar urutan 3 terbawah gitu dari semua isu yang waktu itu di apa display sama teman-teman Kaula 17. Nah, sebenarnya dari apa namanya dua fenomena ini kita kan bisa lihat gitu ya bahwa sebenarnya cara kita selama ini dalam mendeliver berbagai isu nggak hanya isu-isu soal kebebasan atau liberalisme aja gitu ya itu seringkali salah kaprah gitu kalau mungkin kalau bahasa anak-anak sosmed tuh kita nggak apa ya nggak riset soal target audiensnya gitu kali ya. Soal siapa sih yang mau kita kasih tahu nih soal ide-ide liberalisme itu atau misalnya dalam konteks RUU TNI gitu kan. Ya alih-alih kita ngomong bahwa RUU TNI itu mendegradasi demokrasi karena orang-orang nggak peduli-peduli amat sebenarnya sama demokrasi gitu kan. Ya kita bisa bilang misalnya, oh RUU TNI itu tuh kenapa kok kita um, nggak boleh mensahkan RUU TNI ya karena misalnya nanti ketika TNI berkuasa, lapangan pekerjaan kita semakin sempit gitu kan karena banyak dikuasai oleh TNI gitu. TNI lebih dominan dan yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita perlu lebih berstrategi soal itu sih.
Nah, itu tadi poin pertama gitu ya, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Iman. Kedua, tadi juga Iman menyampaikan soal teknokratisme dan juga meritokrasi gitu. Di mana harus apa namanya, harus seimbang gitu ya, dan dua hal itu juga sebenarnya merupakan bagian dari demokrasi yang tidak terpisahkan gitu. Nah, tapi mungkin aku mau menambahkan kali ya, kalau menurutku memang teknokrasi dan meritokrasi itu penting, cuman perlu juga diatur seberapa banyak porsi teknokrasi dan meritokrasi itu gitu. Karena kita nggak bisa apa ya, nggak bisa muluk-muluk dan utopis meminta bahwa oke, dalam satu kabinet itu kita harus isinya semua teknokrat dan harus merit semua gitu. Politically speaking tuh itu sangat tidak mungkin gitu ya. Nah, pasti akan banyak orang-orang dalam tanda kutip titipan gitu misalnya dari partai politik yang dimasukkan juga nih ke dalam kabinet. Nah, dari situ melihat realitas yang demikian, alih-alih menyeimbangkan gitu ya, menurutku lebih tepat mungkin bahasanya untuk apa ya, eh, mengatur komposisinya gitu supaya lebih tepat gitu ya antara porsi politisnya, porsi teknokrat dan meritokrasinya gitu. Karena kalau misalkan teknokrasi ini lebih mendominasi di kabinet gitu ya. Tadi juga udah sempat disinggung sama Iman soal fenomena bias kognitif gitu, di mana takutnya nanti para ahli itu terlalu apa ya, bahasa gampangnya mungkin sok tahu kali ya dengan apa yang mereka lakukan gitu, bahwa fakta bahwa misalnya mereka itu seorang profesor, seorang profesional di bidang-bidang tertentu gitu, kemudian karena mereka merasa kayak oh udah pinter banget nih di bidang ini gitu kan, makanya mereka nggak mau mendengarkan masyarakat yang ada di bawah gitu. Nah, kalau dalam konteks kebijakan publik, itu kalau teman-teman pernah mendengar istilah evidence based policy gitu ya, kebijakan berbasis apa bukti gitu. Nah, itu sebenarnya udah banyak dikritik juga oleh banyak scholars bahwa ya sebenarnya kebijakan berbasis bukti itu tuh nggak bagus-bagus amat kok gitu. Karena ya bukti itu tuh kadang apa ya, kadang bukti yang tadi bias dari hasil pemikiran orang-orang yang memang kita sebut sebagai ahli atau teknokrat itu tadi gitu. Jadi solusinya adalah ya oke, kita libatkan teknokrat, tapi pastikan juga bahwa tadi benar apa yang dibilang Iman, bahwa partisipasi publik itu paling penting gitu. Ketika membuat kebijakan, kita kan mau mengatur masyarakat gitu ya. Ya kita harus tanya nih masyarakat yang ada di bawah gitu. Kalian tuh butuhnya apa, pengennya apa gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang di atas ini, para politisi, teknokrat gitu ya, ahli kebijakan dan segala macam, merancang secara teknis kebutuhan-kebutuhan itu. Kayak gitu. Itu poin kedua. Terus poin ketiga, tadi menarik juga sama Fadel soal apa, disinggung soal apa namanya, harus ada kesetaraan dalam kognitif gitu ya, kalau aku nggak salah, ketika kita mau membicarakan soal liberalisme atau berdebat gitu ya. Tapi aku punya alternatif lain gitu dari kesetaraan dalam kognitif ini. Tadi pertama, mungkin bukan kita mencari lawan debat yang setara, tapi lebih ke misalnya kita menyesuaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang yang misalnya notabene itu secara pendidikan di bawah kita gitu. Again, ini soal bagaimana kita berkomunikasi dengan apa audiens kita gitu. Kan kita nggak mungkin dong mau ngomongin soal kebebasan atau liberalisme ke orang-orang yang memang secara kognitif atau secara intelektual itu setara gitu. Kita nggak mungkin nih ngomongin isu-isu kayak gini tuh ke sesama anak-anak kuliah doang gitu. Kita juga pengen menyasar misalnya teman-teman yang ada di daerah-daerah pelosok gitu, misalnya daerah-daerah desa yang mungkin mereka bahkan nggak tahu liberalisme itu apa sih atau teknokratisme itu apa sih gitu kan. Nah, disitulah kemudian menurutku baiknya kita yang tahu, kita yang kemudian menyesuaikan gitu dengan
bagaimana cara mereka berdialog gitu misalnya, atau ya siapa tahu justru malah bisa menyesuaikan misalnya dengan bahasa daerah mereka gitu kan. Lebih ke sisi itu. Nah, itu tadi di awal tanggapan soal diskusi teman-teman di awal gitu ya. Kedua mungkin aku mau izin share screen kali ya, karena bentar. Karena teman-teman kemarin di Indonesian Institute baru saja merilis hasil riset kami terkait dengan evaluasi 200 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Bentar, sorry. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah. Oke. Kelihatan. Nah, mungkin aku akan banyak skip bagian-bagian tertentu gitu ya, yang teman-teman sebenarnya bisa baca juga di website TII kalau teman-teman penasaran. Basically kita melakukan studi kualitatif dan kuantitatif, di mana kuantitatifnya kita lakukan dengan scoring gitu kan. Kita memberikan penilaian 0, 1, 0, 1 dan kemudian kita bobot. Lagi-lagi kalau teman-teman pengen tahu metodologinya lebih jauh, teman-teman bisa baca laporan lengkapnya di website kami. Nah, sementara kualitatifnya kami lakukan dengan in-depth interview begitu dengan beberapa ahli dan pakar di bidang yang kita teliti ini begitu. Nah, terus kita juga melakukan scoring terhadap menteri-menteri, kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi teman-teman bisa cek fullnya di website TII. Nah, selain itu, yang menarik dan penting untuk kita diskusikan malam hari ini adalah soal indikatornya. Jadi, teman-teman TII ketika menilai dan melakukan evaluasi itu menggunakan 5 indikator, teman-teman. Yang pertama, indikator komunikasi publik, kemudian ada key performance, ada indikator kolaborasi, konsistensi kebijakan, dan juga partisipasi publik. Nah, dari 5 indikator ini, kita kembangkan lagi menjadi sub-sub indikator yang nanti akan aku jelaskan secara brief begitu ya. Nah, oke, indikator pertama soal komunikasi publik gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup kaget gitu ya, kok angkanya gede banget nih, 77,6% gitu kan. Sementara kita tahu komunikasi publik era Prabowo Gibran ini lumayan amburadul lah ya, dengan misalnya Hasan Nasbi yang kemarin merespon jurnalis Tempo dengan keasbunannya gitu ya. Belum lagi juga ya pejabat-pejabat lain yang sering banget asbun gitu ketika ditanyain wartawan gitu ya. Nah, tapi ternyata dari nilai yang tinggi ini, ketika kita lihat di subindikator, teman-teman, mereka itu dibantu atau terdongkrak dengan pemanfaatan berbagai platform sosial media gitu. Jadi itu juga kita hitung sebagai bagian dari komunikasi publik, tapi komunikasi publik yang ya bisa dibilang belum apa ya, belum berkualitas lah ya gitu. Karena kualitas yang kita maksud itu adalah komunikasi publik di mana pemerintah itu bisa misalnya memberi kecepatan respon gitu kan. Ketika ada isu tertentu mereka langsung ngomong nih bahwa oh oke, pemerintah tuh mau A B C D. Nah, sementara itu belum dilakukan gitu oleh sebagian besar menteri-menterinya Prabowo Gibran gitu ya, setidaknya selama 200 hari ini gitu. Nah, selain itu juga tadi soal keterampilan komunikasi yang lagi-lagi masih banyak PR-nya gitu. Kalau teman-teman ingat, dan itu sempat rame banget di sosial media soal Menteri Pariwisata yang basically dia lagi ngomong di depan publik gitu, lalu dia terlihat grogi dan bahasa Inggrisnya kemudian dinilai netizen nggak bagus gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya apa ya, ya sebagai seorang menteri gitu ya, selevel menteri kan harusnya setidak-tidaknya gitu, mereka punya staff yang bisa kasih mereka briefing soal bagaimana misalnya melakukan public speaking yang bagus gitu kan, menyusun kata-kata dan yang lain sebagainya gitu. Nah, tapi ini belum terlihat nih. Nah, jadi komunikasi publik yang paling tinggi, kemudian ada key performance indikator gitu, ada di 60
9% gitu. Nah, lagi-lagi di subindikatornya yang paling rendah kalau teman-teman lihat di sini ada di pencapaian target program gitu. Nah, sebenarnya ini cukup bisa dipahami kenapa kok dia masih rendah karena ya kita masih menghitung selama 200 hari aja nih gitu kan. Jadi mungkin memang pemerintahannya Pak Prabowo Gibran ini agak sedikit lamban gitu ya. Apalagi dengan banyaknya penambahan kementerian-kementerian gitu, kemudian badan-badan gitu yang pastinya itu juga membutuhkan waktu untuk misalnya mempersiapkan nomenklatur baru, belum lagi juga pegawainya harus rekrut baru, tempatnya harus nyari baru lagi. Nah, itu kan sangat takes time gitu ya. Jadi memang 200 hari pertama ini pemerintahan Prabowo Gibran masih fokusnya di seputaran persiapan itu aja gitu. Belum bener-bener mengeksekusi apa sih yang mereka janjikan selama kampanye kemarin gitu. Selain makan siang gratis ya, sorry, makan bergizi gratis gitu ya. Yang sebenarnya itu pun juga masih banyak PR gitu, masih banyak bolong di sana sini gitu kan. Nah, kemudian di indikator ketiga, teman-teman, indikator kolaborasi ini juga masih rendah ya. Kita hitung rendah gitu di angka 55,7%. Nah, lagi-lagi yang paling rendah ada di subindikator dampak kolaborasi karena memang tadi again kita menghitungnya masih Iya. di 200 hari pertama gitu. Nah, harapannya nanti misal TII menghitung di 300 atau 400 atau 500 hari pemerintahan, dampak kolaborasi ini ya hopefully sudah bisa kita lihat atau kita rasakan lah ya gitu. Oke, lanjut tadi di kolaborasi, ini di konsistensi kebijakan. Ini ada di 44,27%. Nah, ini juga uh, penting gitu ya, karena berkali-kali ini terjadi teman-teman kebijakan di era Prabowo Gibran ini nggak konsisten. Kalau teman-teman recall di awal tahun ini soal misalnya kebijakan PPN 12% yang kemudian nggak jadi gitu kan, kebijakan soal distribusi gas LPG yang rame di demo terus nggak jadi gitu, dan ya banyak kebijakan lain lah yang apa ya istilahnya pemerintah itu test drive gitu kan, terus dinilai masyarakat itu wah ini kayaknya nggak nih gitu kan, terus nggak jadi gitu. Nah, ini kan mungkin menimbulkan banyak apa ya banyak kebingungan lah ya di masyarakat, ini sebenarnya pemerintah tuh maunya gimana gitu. Eh, itu soal konsistensi kebijakan. Nah, ini yang paling rendah kita nilai di sub indikatornya ada di stabilitas dan predictabilitas kebijakan, karena ya lagi-lagi ketika pemerintah itu nggak konsisten dengan kebijakannya, ya itu pasti akan menimbulkan instability lah ya gitu kan, protes, gelombang demo di mana-mana dan yang lain-lain. Nah, dan yang paling rendah dan ini sangat relate dengan apa yang kita diskusikan malam ini adalah partisipasi publik di angka 42,71% gitu. Nah, ini sebenarnya bisa sangat bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu bahwa pemerintah itu benar-benar tidak partisipatif gitu ya. Contohnya yang paling kelihatan ya UU TNI kemarin gitu kan. Eh, Walaupun memang udah masuk prolegnas dari lama gitu, tapi publik merasa tidak pernah dilibatkan gitu dalam pembahasannya. Eh, Bahkan ketika misalnya Bu Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyampaikan bahwa ya masyarakat baca dulu dong ini apa draftnya gitu kan segala macem, ya kita nggak bisa nemuin draftnya bahkan sampai hari ini gitu. Eh, itu draft yang dibilang UU TNI itu tuh seperti apa, wujudnya kayak gimana, bunyi pasalnya apa aja tuh sampai sekarang kita bahkan nggak tahu gitu ya. Itu lagi-lagi karena partisipasi publik nol gitu di masyarakat. Dan ini terjadi di banyak peraturan yang lainnya gitu ya, termasuk soal UU BUMN kalau teman-teman ngikutin, di mana uh, di dalamnya merupakan apa ya, merupakan tonggak utama berdirinya Danantara gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca. Nah, itu juga kurang partisipasi publik gitu, dan yang lain-lain. Termasuk soal ya, efisiensi anggaran ini kan juga tidak melibatkan publik gitu. Lagi-lagi apa tiba-tiba potong sana sini, dan dipotongnya juga di pos-pos yang
krusial gitu ya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sementara justru di pos-pos yang kita anggap kurang urgent, contohnya kayak di Kementerian Pertahanan, di kepolisian, di mana lagi tuh? Ya itulah dua itu biasanya yang paling besar itu lah justru dipotongnya tuh nggak sebesar yang pos pendidikan, kesehatan dan infrastruktur gitu. Kan ya ini lagi-lagi jadi banyak dipertanyakan gitu teman-teman. Eh, nah mungkin itu sih temuan inti dari evaluasi kita. Mungkin itu dulu kali ya untuk apa tadi menanggapi dan apa untuk membuka diskusi gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran dan ada pertanyaan bisa kita obrolkan di sesi diskusi gitu. Saya kembalikan ke Fadel. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dari Kak Velia atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Monggo yang mau bertanya. Mungkin aku ada pertanyaan buat Bung Iman atau Kak Velia terkait jika negara itu sudah cukup demokratis dan cukup liberal, bagaimana negara tersebut untuk mempertahankan liberalismenya gitu? Apakah liberal itu kan itu nggak tiba-tiba ada ya? Itu kayak butuh effort juga. Apakah perlu ada institusi-institusi atau kayak NGO yang mempertahankan atau civil watch yang mempertahankan nilai libertarian tersebut itu supaya tetap eksis hingga sekarang gitu? Berarti kan tuh butuh government juga kan untuk kayak mempertahankan nilai liberalisme itu. Mungkin boleh dari siapa dulu? Aku deh. Ya emang Del, kayak kita kan bukan anarkis ya. We are not anarcho-capitalism, maybe. Kita bukan umatnya Murray Rothbard gitu. Yang masih, aku sih masih percaya negara gitu. Bagaimanapun prinsip non agresi, terus hak-hak properti gitu-gitu hanya bisa dijaga gitu ketika negara ada gitu. Karena kalau nggak ada negara, misalnya kita membayangkan milisi-milisi swasta gitu, kita akan tetap butuh kayak hukum tunggal bersama gitu yang menjamin eh, properti kita tidak dilanggar, terus menjamin nggak ada pelanggaran prinsip non agresi gitu. Jadi negara itu akan terus ada gitu. Cuman PR-nya kan bagaimana agar negara ini tuh minimum aja gitu, biar jadi minimum state gitu, biar dia nggak ikut campur, dia nggak bikin undang-undang aneh-aneh gitu yang mengatur terlalu banyak aspek kehidupan masyarakat. Dan soal NGO gitu, dia tentu gitu NGO atau CSO namanya apapun itu lah namanya itu kan elemen dari demokrasi juga kan kayak kita yang mengawal gitu karena kita balik lagi menyadari ya bahwa di demokrasi ada ketimpangan gitu, ada yang emang nggak pinter, ada yang emang nggak peduli gitu, ada yang punya kepedulian terhadap isu A aja gitu. Nah, itu sebenarnya kan itu kan jadi corong-corong ya, jadi kanal-kanalnya fungsinya NGO ini gitu. Karena misal ada lembaga-lembaga tertentu yang cuma fokus misal di isu pekerja migran, ada yang cuma fokus di isu perempuan, ada yang cuma fokus di isu pernikahan anak gitu. Itu kan jadi channel gitu untuk nge-address isu-isu tersebut gitu agar memastikan negara dan sistem-sistemnya itu bekerja dengan benar dalam menghadapi isu tersebut gitu. Kayak misal soal pernikahan anak gitu. Bagaimana kita menjamin negara bisa melarang pernikahan anak gitu karena itu berbahaya misalnya atau bagaimana kita menjamin gak ada pungli segala macam gitu. Itu kan jadi peran yang saling melengkapi gitu. Gitu deh. Itu dari yang lain ada yang mau bertanya? Dari Imam Zaki biasanya Imam Zaki rame nih. Imam Zaki gimana? Dari Bung Anet, kalau dia ada yang mau tanya lagi? Kalau menurut Kak Velia gimana? Iya, soal tadi ya, apa menjaga nilai-nilai liberalisme gitu ya di Indonesia. Iya sebenarnya tuh gimana ya, agak tricky juga gitu ya. Apalagi ngomongin konteks Indonesia dengan kata liberalisme gitu. Lagi-lagi kan kayak
tadi kalau nggak salah apa Iman atau Fadel gitu ya yang bilang Fadel ya yang cerita ya liberalisme itu konotasinya masih sangat negatif gitu di Indonesia. Seakan-akan ketika kita liberal tuh kita kayak yang tiap hari apa clubbing gitu atau melakukan seks bebas gitu tapi kan enggak itu sebenarnya yang kita mau apa suarakan gitu kan. Nah, makanya apa ya tadi lagi-lagi soal bagaimana membahasakan itu penting gitu dan kedua udah disinggung sama Iman juga soal aturan gitu ya rule of law gitu itu menjadi sangat penting gitu dan terutama kalau dalam konteks Indonesia ya bagaimana negara tuh bisa menyeimbangkan bukan menyeimbangkan lagi malahan kita harus membuat supremasi sipil gitu nah tapi yang terjadi sekarang di Indonesia malah justru militernya gitu yang menguat gitu kan mulai bahkan kalau teman-teman ngikutin berita pejabat di Kementerian Keuangan itu aja dijabat oleh tentara gitu. Nah, itu kan ya gimana gitu. Maksudnya mereka mereka diambil apakah dikasih pelajaran soal akuntansi gitu kan kita juga nggak yakin soal itu gitu. Nah, jadi ya komitmen itu sebenarnya eh, bisa kita lihat dari bagaimana pemerintah memperkuat aturannya gitu. Nah, karena sekarang aturan yang diperkuat itu aturan soal militer, ya kita nggak bisa melihat komitmen soal tadi demokrasi dan apa kebebasan sipil gitu ya. Nah, apalagi kalau ngomongin soal NGO gitu. Tadi benar dibilang NGO itu salah satu tonggak demokrasi. Kalau dalam teori ilmu politik, NGO itu disebutnya adalah sebagai intermediary gitu. Jadi sebagai penengah nih antara misalnya masyarakat dan juga negara gitu. Nah, tapi lagi-lagi teman-teman, NGO sekarang itu kita juga sedang di masa susah gitu. Apalagi semenjak pemerintahannya Trump gitu ya. Kalau teman-teman ngikutin USAID dipotong gitu, yang kemudian itu juga merembet ke banyak negara termasuk Indonesia gitu kan kantornya ditutup, uangnya dicabut sehingga program-program NGO di Indonesia terutama yang didanai oleh USAID ya harus diberhentikan gitu. Itu bahkan dampaknya sampai ke penutupan aku ini dengar-dengar gitu dari teman-teman FNF penutupan kantor Asian Foundation gitu misalnya. Nah, ngomongin soal FNF di Jerman kan juga yang menang partai sosialisnya gitu. Sehingga aku kemarin baru aja ngobrol sama Mbak Gara kalau teman-teman tahu FNF. Mereka juga cerita bahwa ya basically lagi struggling lah ya gitu dengan kekalahan Partai Demokratik Jerman gitu sehingga itu juga dananya apa dana dari Partai Demokrat ke FNF jadi agak berkurang gitu. Nah, jadi NGO ini juga ya lagi struggling lah ya. Ditambah model eh, model presiden baru kita juga kok kayaknya apa ya anti kritik gitu. Eh, ya, jadi memang susah sih. Banyak tantangannya gitu. Menarik sekali sih dari eh, tentang pengaruh global ya terhadap NGO. Mungkin yang lain tadi ada yang mau bertanya, silakan dari Fasya atau eh, Pak Alfian Banyasari atau Kak Aldi. Kalau menurut lu gimana Del soal ini Del? Menurut gue agak susah ya. Pertama karena culture kita cukup kolektif dari Pancasila juga kayak nilai individu tuh mungkin mungkin bisa aja masuk kayak diinterpretasikan. Cuman itu tantangannya dan tantangan juga kita mayoritas Islam gitu. Dan yang mana kayak dari para pemuka agama tuh mayoritas cenderung udah sentimen jelek terhadap liberalisme gitu. Pengalaman aku ya kayak di pesantren tuh pokoknya bahaya liberalisme gitu loh.
Padahal bisa aja kita bisa diambil sesuatu gitu dari liberalisme itu yang bagus gitu, dari ide apapun itu. Jadi kayak emang dari agama mayoritas kita susah gitu untuk menerima liberalisme karena udah sentimen jelek dan tertutup juga dari masyarakatnya, didorong untuk kayak gitu gitu. Itu sih kayak Kalau bahas populisme tuh kayak di Indonesia kayaknya bakal makin panjang ya karena abis eh, ini sebenarnya dari Jawa Barat ini kayak itu sebenarnya jadi alarm ya soal gimana eh, populisme itu kayak merenggut gitu, kayak masuknya tuh benar-benar brutal gitu dan akhirnya membelah kan populismenya KDM gitu itu kan membelah masyarakat gitu kayak semua yang kontra dengan dia gitu pasti kayak diposisikan antagonis gitu kayak misal KPAI mengkritik kebijakan barak militer gitu, menaruh anak di barak militer. Itu kan teman-teman bisa langsung lihat gitu kolom komentarnya KPAI itu wah, langsung full dibully segala macam gitu. Kemudian yang kritis-kritis terhadap apa pengalihan anggaran gitu, proses pengalihan anggarannya Deddy Mulyadi yang nggak partisipatif, nggak melibatkan legislatif gitu, itu langsung diposisikan antagonis gitu dan itu kan kayak menggiring masyarakat ya, posisinya kayak masyarakat diposisikan kayak jadi domba gitu kayak jadi dan sebenarnya itu wataknya populisme ya kayak memposisikan masyarakat kayak jadi domba gitu dan diadu gitu akhirnya mengadu masyarakat gitu antara kita vs mereka gitu. Kalau sebagai orang Jawa Barat gimana Del yang lu rasakan sejauh ini gitu? sangat setuju banget sih, sangat toxic menurut gue kayak kebijakan-kebijakannya sangat tidak ini ya, tidak based on evidence, back by science, ya asalnya ya asal kayak intuisi semata gitu. Jadi kayak sangat tidak ideal untuk dijadikan pemimpin sih kayak gitu gitu tuh. Tapi menurut kalian dari Bung Iman atau dari Kak Velia, kenapa pasar dari calon-calon pemimpin kita tuh cenderung jelek ya kualitasnya kayak orang-orang bagus itu kan masih banyak ya, pasti ada lah kayak kenapa orang yang top dari Indonesia tuh kayak pada males terjun ke pemerintahan misalnya, atau mereka justru udah bagus masuk ke sistem yang jelek jadi jelek itu produknya, atau menurut kalian gimana? Karena sistemnya yang jelek gitu. Sistem itu apa sih? Ya misalnya kalau ngomongin politik ya undang-undang partai politik sama undang-undang pemilunya gitu. Nah makanya kalau teman-teman ngikutin nih wacananya dan ngikutin isu-isu prolegnas ini kan juga lagi gencar gitu ya digodok soal ayo nih kita revisi undang-undang parpol dan revisi undang-undang pemilu. Nah, emangnya apa sih yang salah dengan undang-undang parpol gitu ya? Itu di banyak hal, teman-teman. Jadi misalnya soal bagaimana rekrutmennya yang nggak transparan gitu kan. Kita kadang nggak tahu gitu kok tiba-tiba nih orang sebut aja Kaesang gitu misalnya, kok dia bisa uh, direkrut ke PSI terus 3 hari setelah itu tiba-tiba jadi ketua umum gitu. Nah itu kan dipertanyakan, pertama gimana kaderisasi parpolnya, kedua soal rekrutmennya gitu. Nah dan ini juga banyak terjadi di partai politik sehingga tadi yang ditanyakan Fadel, kenapa sih kok orang-orang partai politik tuh banyak yang quote unquote nggak berkualitas gitu ya. Tadi soal rekrutmennya pun juga udah bermasalah gitu. Nah, kedua di uh, pelaporan, bukan pelaporan, di pendanaan, sorry. Pendanaan partai politik itu juga lagi-lagi nggak transparan gitu. Kita nggak pernah tahu partai politik itu dapat duit dari mana. Emang mereka ada anggaran dari APBN gitu ya. Kalau di undang-undang kan kalau nggak salah 1.000 per satu suara gitu. Jadi partai yang basically suaranya banyak ya mereka akan dapat duit banyak dari pemerintah, dari APBN, sementara yang dikit ya dapetnya dikit. Nah tapi kan kita tahu nih teman-teman proses kampanye itu kan selalu memakan duit yang nggak sedikit gitu. Nah itu kan kita nggak pernah tahu duit-duit itu dari mana sebenarnya gitu. Nah ini yang menjadi problem gitu. Pendanaan yang nggak transparan sehingga banyak di belakang itu apa ya semacam transaksi politik yang apa ya yang terselubung gitu. Misalnya, oke, gue kasih lu duit, tapi kalau partai lu menang nanti misalnya kita kita dikasih project apa gitu. Nah ini proses-proses yang kayak gini yang kemudian apa ya membuat tadi uh,
pejabat parpol gitu ya atau orang politik secara umum itu kualitasnya ya dipertanyakan gitu. Nah, kalau kasus KDM aku kurang paham. Dia orang parpol juga kah atau gimana sih? Orang parpol ya dia ya? Iya, dari Golkar sih dia, terus pindah Gerindra. Oh, oke. Oh iya ya. Nah, iya gitu. Kurang masuk gorong-gorong aja nih kayaknya KDM. Udah ya, kemarin udah masuk. Oh, udah. Aduh. Gitu, Udah, teman-teman. polanya akan sama sepertinya gitu. Tapi kalau misalnya budget dalam kampanye itu dibatasi, kayak kita dari negara kita kasih buat partai politik buat pendanaan dan dibatasi gitu jumlahnya supaya nggak terjadi transaksi, nggak terjadi transaksi, misalnya kayak nggak nggak costly dalam hal kampanye politik gitu dan akhirnya yang berujung pada korupsi, yang berujung pada money politik. Menurut Kak Velia gimana tuh? Kalau misalnya ada ide terkait dibatasi dan transparansi dalam budgeting pemilu gitu misalnya. Sebenarnya sih selama ini memang udah dibatasi, Fadel. Jadi di Oh, PKPU gitu, biasanya ada gitu disebutkan bahwa misalnya nih Iman gitu ya, nyalek di RI gitu. Nah, itu tuh maksimal mengeluarkan uang kampanye tuh berapa miliar gitu tuh ada gitu aturannya. Beserta juga partai-partainya apa segala macem. Nah, tapi lagi-lagi ya, kita ngomongin hal yang kita nggak pernah tahu di belakang itu seperti apa gitu. Kampanye sekelas partai politik besar gitu ya. Dan apalagi kalau misalkan nyalek level Senayan DPR RI, aku rasa nggak mungkin keluarnya cuma 1-2 miliar gitu. Pasti lebih dari itu gitu kan. Nah, uangnya ini loh lagi-lagi dari mana kan kita nggak pernah tahu. Nah, makanya selalu muncul wacana gimana kalau partai politik itu full aja nih didanai pakai APBN gitu kan. Selama ini kan ya pakai APBN tapi cuma parsial aja gitu berdasarkan banyak suara yang parpol tersebut dapatkan gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalkan mau didanai full lewat APBN kan pertanyaannya emang masyarakat mau nih duit pajaknya dipakai untuk kegiatan politik gitu. Itu kan lagi-lagi PR. Cuman memang poin positifnya ketika parpol full didanai oleh APBN ya berarti di situ BPK bisa melakukan apa tuh namanya pengecekan bukan pengecekan apa sih bahasanya Audit, eh, audit. benar audit gitu terhadap penggunaan uang APBN yang disalurkan ke parpol itu gitu. Nah artinya ketika mereka kampanye dan ada semacam apa ya praktik-praktik terselubung di belakang gitu kan itu BPK punya hak gitu untuk mengaudit itu gitu. Nah itu lagi-lagi tergantung pilihan masyarakat Indonesia lah ya. itu menarik sih kayak kalau dikaji lagi ya, misalnya kayak apakah partai yang besar itu sama dananya dikasih sama BBN atau kayak eh, beda gitu. Mungkin bisa jadi riset tersendiri ya kayak terkait hal itu. Jadi digandalin praktiknya kayak gimana gitu. Iya benar. Nah, itu mekanismenya harus dipikirin dan pasti ada hitungannya sih. Cuman sejauh ini aku belum menemukan studi yang kayak misalnya memberi alternatif soal perhitungan dana parpol gitu ya. Itu belum. Cuman kemarin kayaknya ada usulan dari partai apa ya? Aku lupa. PDI atau Golkar gitu. Untuk menaikkan jumlah nominal uang yang diberikan ke parpol dari pos APBN gitu. Kalau sekarang itu kan di aturan kan 1.000 per suara. Nah, di usulan yang baru ini kalau aku nggak salah mau mereka minta dinaikin 10.000 per suara kayak gitu. Nah, ini nggak tahu nih apakah benar atau hanya wacana saja gitu. Oh, aku kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku ada satu lagi pertanyaan terakhir terkait program makan siang gizi bergratis gitu ya. Aku kan dengar dari profesor aku yang FEB apa Unpad tuh bilang kayak katanya MBG ini bisa menggerakkan perekonomian di suatu tempat negara gitu karena tiap orang tuh dapat duit dari sana. Jadi kayak terus ada pergerakan ekonomi gitu di sana. Menurut dari Kak Velia, fakta di lapangannya tuh kayak gimana gitu? Apakah bagus program ini dilanjutkan? Seperti misalnya kita lihat dari negara-negara Finland atau ke US. Kira sebaiknya gimana gitu kalau misalnya ini harus dilanjutkan? Oke, nanti mungkin Iman juga bisa nambahin kali ya.
Tapi gini sih sebenarnya dari apa namanya, dari semua kebijakan ya, nggak hanya ya, atau mungkin nanti Mas Alfian bisa menambahkan. Eh, jadi dari semua kebijakan itu sebenarnya yang perlu kita tahu pertama itu adalah urgensi dari kebijakan itu apa. Kan itu yang menjadi penting gitu kan. Nah, dalam konteks MBG, sejauh teman-teman TII ngobrol dengan PCO misalnya atau dengan BGN gitu ya, itu kalau teman-teman tahu urgensinya adalah katanya Presiden Prabowo itu punya kenangan masa kecil yang buruk gitu terhadap anak-anak miskin di Indonesia gitu. Sehingga ketika dia jadi presiden, dia tuh kayak semacam ada rasa apa ya, berhutang gitu. Dia merasa uh, gue adalah hero dari anak-anak ini gitu kan, sehingga dia mau kasih makan gratis itu gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah apakah makan gratis ini tuh beneran solusinya atau enggak gitu kan? Kalau dari berita yang beredar selama ini kan katanya oke, makan bergratis, makan bergizi gratis itu katanya untuk stunting, untuk ibu hamil dan segala macam gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi emang iya gitu, stunting bisa apa? Bisa sembuh atau bisa hilang dengan dikasih makan gitu kan. Dan yang lain sebagainya gitu. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin eh, makanan-makanan apa ya, khas di daerah Indonesia, contohnya kalau misalkan di Papua ya ada sagu gitu kan, umbi-umbian dan segala macam, apa iya mereka harus dipaksa makan nasi yang model makanannya tuh Jakarta sentris banget gitu. Nah, belum lagi juga ini kalau misalkan kita ngomongin bagaimana mekanisme apa pengaturannya gitu ya. Karena kan MBG ini basically adalah eh, apa ya, proyek bagi-bagi makanan setiap hari dalam jumlah besar gitu kan. Orang masak setiap hari terus dari tempat A dipindahin ke tempat B gitu. Harus dipikirkan gimana biar makanan itu nggak basi ketika dipindahkan gitu kan. Belum lagi sampahnya gimana kita harus mengolahnya gitu kan, sampah dari masakan atau makanan-makanan itu. Belum lagi anak-anak kecil itu kan mereka picky eater banget ya gitu kan. Kalau teman-teman lihat klip-klip di apa di internet yang beredar itu kan lucu-lucu banget tuh, anak-anak SD misalnya ditanyain apa menu yang paling disukai dari MBG gitu. Ada yang jawab aku cuma suka jeruknya aja gitu. Lauk sama nasinya sama sayurnya mereka nggak suka gitu. Ada lagi anak SMP yang ditanya pengennya menu apa gitu. Mereka bilangnya aku pengennya katsu gitu, chicken katsu gitu. Nah, itu kan PR lagi gitu. Nah, lagi-lagi pemerintah tuh perlu memikirkan ini dan mekanismenya seperti apa. Nah, tadi kalau pertanyaannya Fadel soal ini bener nggak sih bisa menghidupkan ekonomi atau enggak gitu. Nah, kita lihat aja gitu, siapa sih selama ini yang menjalankan apa? Menjalankan dapur MBG gitu ya. Ya TNI gitu yang menjalankan dapur MBG. Di berita udah banyak kok itu, udah tersebar juga. Karena ya siapa lagi yang bisa membangun atau mengestablish suatu dapur umum secara masif dengan waktu cepat gitu ya. Kalau bukan TNI gitu. Nah, lagi-lagi kan kita udah tahu jawabannya, apakah dia menghidupkan roda perekonomian atau enggak, ya menghidupkan sih, tapi menghidupkan roda perekonomian TNI aja kayaknya. Jadi mereka punya kerja sampingan gitu, bukan bukan menghidupkan ekonomi masyarakat gitu sih. Nah, kalau mungkin dari Iman atau tadi dari Mas Alfian gitu ya, mau menambahkan insight soal MBG. Tuh, Mas Alfian mungkin boleh tuh komennya. Tadi ada profesornya Fadel yang bilang MBG bisa menggerakkan perekonomian gitu kan. Karena apa? Profesor Yusuf namanya. Basically kan itu ngalirin duit negara kan buat ngedorong menggerakkan perekonomian gitu, dan masalahnya kan itu duitnya kan diambilnya dari rakyat juga gitu, which is dari pajak, dari segala macam gitu. Jadi kayaknya kalau aku kasih tanggapan sih, aku nggak jago soal ekonomi ya. Jadi kayaknya itu kayak apa ya? Kayak kamu ngisi ini sih, kayak ngisi ember tapi embernya masih ada lubangnya aja gitu. Jadi kayak kamu ngalirin duit negara sebanyak-banyaknya gitu untuk menggerakkan perekonomian gitu, tapi
duit negaranya ini dari mana gitu kan, dari pajak juga gitu. Kalau kamu ngalirin duit tapi pajak naik segala macam naik kan sama aja gitu, tetap aja nggak ideal gitu. Gitu. Dari eh, Pak Alfian mau nambahin nggak tuh? Atau kita sudah saja? Oke. Halo, Ya ya. namain apa ya? Tadi yang kayak Namain apa ya, by the way? MBG, Sorry. program makan siang Hmm? gratis. Dia kan Prof. Kenapa? Ansari Yusuf tuh bilang ya, dia kan juga Dewan Ekonomi Nasional. Dia juga bilang kayak Hmm. kalau misalnya program ini tuh kalau harus dilanjutkan karena bisa menggerakkan perekonomian di setiap daerah gitu. Misalnya kayak nanti kan ada wartegnya, ada yang jual, jadi ada yang menggerakkan ekonomi di daerah gitu. Nah, menurut dari Hmm. Kak Alfian tuh gimana tuh? Oh, MBG ya. Sebenarnya kan eh, pemahaman bahwa kegiatan apa sesuatu tuh menggerakkan ekonomi, ya itu sebetulnya apa ya didasari oleh apa namanya pandangan bahwa duit itu harus muter, gitu loh. Duit itu harus muter supaya apa namanya supaya manfaat oleh orang banyak gitu. And therefore kalau duitnya itu muternya kurang kencang, ibaratnya kayak kita bikin apa ya kayak perputaran uang gitu kayak gini ya. Misalnya duitnya tuh muter itu begini, itu harus distimulus gitu supaya lebih kencang lagi muternya. Gitu. Supaya ibaratnya kayak RPM-nya tuh lebih lebih gede gitu loh. Kalau begini tuh kurang nih, kurang nih. Jadi harus harus begini gitu ya. Jadi itu analoginya kayak orang goes aja gitu loh. Terlalu too slow bro. Harus di goes lagi, apa di goes lagi supaya putranya lebih kencang gitu. Nah tapi kan sebenarnya benar tadi kata kata Iman, itu kan sebenarnya duit dari kita juga gitu. Jadi sebenarnya kan ya gali lubang tutup lubang ya gitu. Cuman yang mau saya soroti sebenarnya ada beberapa hal sih. Pertama, kalau setiap program di Indonesia itu kita mesti sadar betul bahwa pembiayaannya, fundingnya, yang semua program populis ya, mau itu makan bergizi gratis, mau itu pendidikan, mau itu kesehatan, apapun yang sifatnya populis, itu kita mesti sadar bahwa rasio taxpayer di Indonesia tuh sangat rendah gitu loh. So kita nggak bisa bilang program ini dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat gitu loh. Kita spesifik gitu loh. Rakyat yang mana? Karena hanya sedikit, hanya mungkin kurang dari 5% actually membayar pajak gitu loh. Untuk membiayai keseluruhan program-program ini gitu. Kalau memang retorikanya adalah ini dibiayai oleh rakyat gitu. So kita mesti apa namanya? Kita mesti benar-benar mempertanyakan gitu. Ini sebenarnya siapa yang bayarin gitu loh? Which rakyat gitu. Nah, cuman ini kan pertanyaan yang nggak populer kan. Eh, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah sebenarnya kenapa mekanismenya benar? Mekanismenya kenapa? Kalaupun memang sudah diputuskan, kenapa mesti eh, lewat pemerintah gitu loh? Kenapa nggak dikasih diberi apa ya ruang untuk pasar untuk bergerak gitu? Contoh misalnya alih-alih pemerintah itu menunjuk eh, vendor misalnya ya, kenapa nggak di apa namanya di setiap daerah dikasih KPI gitu misalnya? Karena again setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda gitu kan. Makanan di apa kondisi di Jakarta jelas beda dengan kondisi di luar Jawa misalnya. Gitu. Kenapa nggak dikasih kebebasan untuk setiap wilayah, setiap provinsi gitu ya memiliki KPI-nya masing-masing yang eh, terkait dengan kan kalau makanan bergizi ya makanan gratis di sekolah bekal sekolah itu kan eh, means ya bukan end gitu loh. Itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kan adalah makanan yang bergizi kan. Jadi selama daerah itu mengupayakan agar di wilayahnya terdapat makanan yang bergizi gitu, itu boleh-boleh aja gitu. Bisa jadi di Jakarta perlunya bukan makanan lauk pauk, tapi apa misalnya eh, vitamin, suplemen gitu misalnya. Karena relatif sudah lebih bagus gitu. Bisa jadi di daerah lain yang punya defisiensi zat besi misalnya, perlunya itu gitu loh. So again, alih-alih dibikin nasional dan modelannya itu benar-benar eh, apa ya kuno banget gitu ya kayak kayak pengadaan makanan gitu ya nanti mesti bayar ke vendor kenapa nggak disesuaikan aja gitu karena saya yakin deh tiap negara daerah pasti kebutuhannya beda gitu. Em, terus yang ketiga
alih-alih again ini dibikin gebiah uyah setiap orang kena gitu ya, setiap anak dapat gitu ya, kenapa nggak dibikin kayak sistemnya voucher gitu. Di luar negeri kan mungkin teman-teman yang mengikuti perkembangan dunia pendidikan paham dengan istilah school voucher gitu. Jadi di Barat, terutama di Amerika ya, alih-alih semuanya itu diambil alih oleh Department of Education gitu ya, dan apa namanya semuanya itu top down dari federal gitu ya. Kenapa nggak dibanyakin aja opsi gitu loh. So kalau dia mau ngambil itu boleh gitu, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Otomatis kan akan ada seleksi alami gitu kan, yang benar-benar butuh gizi atau benar-benar butuh suplemen gitu ya akan mengambil pilihan itu, dan yang enggak ya enggak gitu. Jadi otomatis itu kan tuh juga ngindarin waste kan. Mungkin itu aja sih dari saya gitu. Karena emang ini kan udah program yang sudah di ketok palu dan jadi flagship program ya, kayaknya nggak akan bisa kita roll back gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita introduce rasionalisasi rasional gitu ya dalam penerapannya gitu. Mungkin itu aja sih. Tapi overall teman-teman udah keren banget diskusinya malam ini. Thank you, thank you. Terima kasih banyak ya dari Kak Alfian, dari Kak Velia, dan Bung Iman yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa dan mencerahkan bagi kita di malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama. eh Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman udah hadir pada acara malam hari ini. Makasih. Selamat Thank you malam ya. Iman, thank you Fadel. Thank you all.